adik-adik, bagaimana kabar kamu semua? Tentunya baik-baik saja bukan? Nah, jumpa lagi kita di video kali ini untuk melanjutkan pembelajaran IPA semester 1 bagian 3. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai pengukuran. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, tekan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan, kemudian di like dan di share sebanyak-banyaknya ke teman-temanmu. Kalian pasti sering mendengar kata pengukuran. Sebenarnya apa sih pengukuran itu? Pengukuran adalah suatu kegiatan untuk mengetahui besar kecil atau banyak sedikitnya benda atau objek dengan menggunakan suatu alat. Nah, di dalam suatu percobaan kita dapat melakukan pengukuran dengan dua cara. Yang pertama, pengukuran secara kualitatif. Pengukuran kualitatif biasanya dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata dari pengamatan panca indera. Misalnya kita mengukur suhu pada air yang sedang dipanaskan. Ketika air mendidih akan muncul gelembung-gelembung udara, sehingga kita bisa mengukur panasnya air dengan melihat banyaknya gelembung-gelembung. Karena gelembung-gelembung tersebut akan terlihat lebih banyak jika api diperbesar. Berikutnya adalah pengukuran secara kuantitatif. Pengukuran kuantitatif dideskripsikan dengan menggunakan angka-angka. Pengukuran ini biasanya dilakukan dengan menggunakan alat ukur tertentu. Misalnya untuk mengukur panasnya air digunakan alat yang disebut dengan termometer. Sedangkan nilai panasnya diukur dengan angka misalnya 100 derajat Celcius begitu. Nah, berikutnya yuk kita uji pemahaman kalian. Jika suatu larutan dipanaskan, warnanya akan berubah. Semakin panas larutan tersebut, maka akan semakin besar perubahan warnanya. Nah, ini adalah pengukuran apa namanya? Ayo. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah pengukuran kualitatif. Sekarang kita lanjut ke uji pemahaman yang berikutnya. Si Ibut mengukur tinggi pohon dengan menggunakan penggaris atau mistar. Nah, coba pikirkan dan jawab, pengukuran apakah yang dilakukan si Ibut? Nah, jawaban kalian benar sekali, pengukuran kuantitatif. Setelah kita mempelajari tentang pengukuran, sebenarnya apa sih yang kita ukur dalam suatu pengukuran? Sesuatu yang kita ukur dalam suatu kegiatan pengukuran disebut besaran. Nah, selanjutnya mari kita bahas mengenai besaran. Besaran ada dua jenis. Yang pertama yaitu besaran pokok dan berikutnya adalah besaran turunan. Yuk kita bahas satu persatu mengenai besaran-besaran tersebut. Kita mulai dari yang pertama yaitu besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran dasar yang kita ukur dalam satu percobaan. Ada 7 macam besaran pokok, yaitu yang pertama panjang, yang kedua massa, yang ketiga waktu, yang keempat suhu, yang kelima jumlah zat, yang keenam kuat arus listrik, dan yang ketujuh intensitas cahaya. Kemudian jenis besaran yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang kita dapat dari operasi matematika yang biasanya berupa perkalian atau pembagian dari dua besaran pokok atau lebih. Contohnya kecepatan. Besar nilai kecepatan ini didapati dengan membagi panjang lintasan dibagi dengan waktu lintasan. Selanjutnya ada pula yang disebut dengan satuan. Satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran. Misalnya, si Ibut mengambil segenggam beras, sedangkan si Cilot mengambil semangkuk beras. Genggam dan mangkuk adalah suatu satuan. Jadi, besaran selalu diikuti dengan satuan. Berikut besaran pokok dengan satuannya dalam standar internasional atau SI. Satuan panjang adalah meter, satuan massa adalah kilogram, satuan waktu adalah second, satuan suhu adalah Kelvin, satuan kuat arus adalah ampere, satuan jumlah zat adalah mol, dan satuan intensitas cahaya kandela.
Berikutnya, yuk kita coba uji 0,5 kg. Tunjukkan yang mana besaran dan satuan pengukuran tersebut. Nah, yang diukur adalah massa. Jadi besarannya adalah massa, hasil pengukurannya 0,5 kg. Kilogram adalah satuannya. Selanjutnya, mari kita belajar cara mengkonversi satuan. Mengkonversi satuan adalah mengubah satuan menjadi satuan baku standar internasional. Perhatikan tangga urutan satuan di bawah ini. Tangga teratas itu adalah kilo, berikutnya hekto, berikutnya deka, lalu tangga yang terletak tepat di tengah itu adalah meter atau liter atau gram, di bawahnya ada desi, berikutnya senti, dan yang paling bawah adalah mili. Jika turun satu tangga dikalikan dengan 10, dan jika naik satu tangga dibagi dengan 10. Kita uji pemahaman. Yang pertama, konversikan satuan berikut ini menjadi satuan baku atau SI. 5 km sama dengan berapa meter? Dari kilo ke meter turun 3 tangga. Jika turun satu tangga dikali 10, maka jika turun 3 tangga dikalikan dengan 1000. Jadi jawabannya adalah 5000 meter. Soal berikutnya, konversikan satuan berikut ini menjadi baku atau SI. 8 cm sama dengan berapa meter? Dari senti naik ke meter berarti naik 2 tangga. Jika naik satu tangga dibagi 10, maka naik 2 tangga dibagi 100. 8 dibagi 100 jawabannya adalah 0,08 meter. Dalam melakukan pengukuran, kita harus pastikan sebelum memulai pengukuran, alat ukur harus sudah berada di angka 0. Lalu, kita catat hasil pengukuran dan gunakan simbol satuan yang benar. Dan hindari kesalahan parallax atau parallax error. Parallax error terjadi karena pengamatan mata yang tidak sejajar. Perhatikan contoh pengukuran panjang dengan mistar berikut ini. Dalam keadaan mata sejajar, kita bisa lihat ukuran panjangnya 21,35 cm. Sedangkan jika dalam keadaan mata tidak sejajar, dilihat dari sisi kanan, seperti 22 cm, atau jika dilihat dari sisi kiri, seperti 20,5 cm. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu jumpa kita pada kali ini, dan jumpa lagi kita pada video-video pembelajaran berikutnya. Dadah.